guys, pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba tuh tangan tuh kayak pegel banget waktu lagi scrolling TikTok? Jangan salah, ternyata pegel-pegel itu bukan karena hanya jari yang bekerja, tapi juga karena pada banyak banget tulang dan juga otot yang ikut berperan. Nah, hari ini kita bakal bahas anatomi di balik scrolling TikTok. Nah, biar lebih paham, yuk kita kulik bareng apa aja sih yang terjadi di tubuh kita saat kita sedang geser-geser layar ke atas dan juga ke bawah. Sebelum itu, kenalin, nama aku Alistia Inata Saudara. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan Angkatan 2024 dengan NIM 245170101111036. Aku dari kelas 2R2. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa tangan tuh kayak pegel, terus kesemutan gitu, habis scroll TikTok kelamaan atau velocity-an? Nah, ternyata bukan cuma tangan kita aja loh yang bekerja keras, tapi di balik tangan kita ini ada banyak banget tulang, sendi, dan juga otot yang berperan. Nah, kali ini kita bakal bahas apa aja sih otot, sendi, dan tulang yang berperan dalam kita scrolling TikTok. Nah, hari ini kita bakal belajar anatomi bareng-bareng. Yuk simak bareng-bareng ya videonya. Nah, jadi pas kita scrolling TikTok itu ada beberapa tulang yang sibuk banget nih untuk membuat kondisi tubuh kita nyaman waktu scrolling TikTok. Nah, apa aja ya? Oke, aku kasih tahu nih. Yang pertama itu ada falanges. Falanges itu tulang jari yang biasanya buat nyentuh layar gitu. Berarti yang bagian sini. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada metakarpal. Nah, metakarpal ini adalah tulang telapak tangan. Nah, biar kita waktu genggam HP tuh kayak aduh enak banget. Akhirnya tahan berjam-jam deh scrollingnya. Oke, selanjutnya ada tulang radius dan juga ulna. Nah, radius dan juga ulna ini adalah tulang lengan bawah buat gerakin pergelangan tangan. Nah, selanjutnya itu ada humerus. Nah, humerus itu tulang lengan atas yang menopang semuanya. Nih ya, humerus. Nah, jadi wajar banget kalau kalian itu kalau kelamaan scrolling TikTok ataupun main HP, tangan kalian tuh ngerasa capek karena tulang-tulang tersebut tuh capek buat scrolling terus selama 2, 3, 5 jam, 10 jam nonstop, itu pasti bakal capek. Nah, tapi tulang itu nggak bisa kerja sendiri, dia harus kerja bareng sama yang namanya sendi. Nah, waktu kita lagi scrolling nih, itu ada beberapa sendi yang ngebuat gerakan kita waktu scrolling itu kelihatan smooth dan bikin kita ketagihan buat scrolling. Nah, aku bakal jelasin ya. Yang pertama itu ada sendi interfalangeal. Nah, sendi ini namanya juga interfalangeal, berarti dia ada di antara falang. Nah, di sini sendi itu buat tekuk-tekuk layar, jadi kayak scrolling gitu kan kayak gini, set gitu, makanya gerakannya jadi smooth. Nah, selanjutnya itu ada sendi metakarpofalangeal. Nah, ini pangkal jari buat fleksibilitas scrolling. Nah, abis itu ada sendi radiokarpal. Nah, sendi ini posisinya itu ada di pergelangan tangan di sini, jadi biar kita tuh kayak bisa gini kan waktu capek dikit gini, terus ganti gini, terus ganti gini lagi, terus ganti gini, terus ganti gini. Nah, kayak gitu. Nah, abis itu ada sendi glenohumeral. Nah, itu pastinya ada sendi bahu, biar tangan tuh tetap nyaman pas megang HP. Nah, tanpa adanya sendi ini, scrolling kita tuh bakal kayak kaku banget, karena pada dasarnya sendi itu kayak menjadi penghubung antar tulang-tulang ini tadi. Nah, coba bayangin kalau semisal kita nggak punya sendi dan hanya tulang-tulang, pasti bakal kaku banget dan kita nggak bisa bergerak. Kayak mirip-mirip kayak robot-robot gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas apa aja tuh? Kita udah bahas tulang, kita udah bahas sendi. Nah, kedua bagian tubuh ini itu tetap nggak bisa bekerja atau berfungsi dengan baik tanpa adanya salah satu bagian penting dari tubuh kita.
Apakah itu? Nah, benar banget. Jawabannya adalah otot. Oke, nah jadi ada kayak beberapa otot yang bekerja waktu kita lagi scrolling nih. Nah, yang pertama itu ada flexor digitorum profundus dan juga superficialis. Nah, otot ini tuh kayak buat gerakin jari-jari kita pas lagi scrolling. Nah, selain itu ada juga otot extensor digitorum. Nah, itu buat ngurusin jari setelah scroll. Jadi kayak gini terus kan bisa lurus, gini terus bisa lurus lagi. Nah, itu kerja dari flexor dari extensor digitorum. Nah, abis itu ada flexor carpi radialis dan juga ulnaris. Nah, otot ini itu berfungsi biar pergelangan tangan tuh nggak pegel. Jadi kita kayak asik banget nih goleran kayak ayam panggang di atas kasur, madep kanan, madep kiri, madep depan, madep belakang, scrolling terus. Nah, oke, selanjutnya itu ada bicep brachii dan juga tricep brachii. Nah, fungsinya dari otot ini itu adalah untuk menopang lengan kita. Nah, yang terakhir itu ada otot deltoid. Nah, otot ini itu berfungsi buat stabilin bahu kita biar kayak kita tuh kayak nyaman gitu megang HP-nya. Nah, kalau otot-otot ini tuh kayak bekerja terlalu lama karena kita keasikan scrolling yang sampai berjam-jam itu, kita bisa kena yang namanya testing thumb atau nyeri pergelangan tangan. Jadi kita nggak boleh lama-lama tahu mainan HP. Nah, kita kan tadi udah bahas nih anatomi-anatominya. Nah, sekarang aku mau kasih kalian tips gimana sih cara peregangan sederhana buat tangan biar tangan kita tuh kalau pegel tuh kayak bisa relax lagi kayak gitu. Nah, biar tangan kita tetap sehat, jadi kayak tulang, sendi dan otot kita tetap sehat, kita bisa melakukan peregangan ini. Nah, caranya itu kita memutar pergelangan tangan kita tuh pelan-pelan kayak gini. Terus putar-putar gini, terus bisa tarik jari perlahan gini gitu. Terus yang paling penting jangan terlalu lama scrollingnya, kita tetap harus rehat untuk mengistirahatkan mata kita, otak kita, dan juga otot, tulang, dan sendi yang ada di tangan kita biar nggak capek, karena yang capek nggak cuman kita tapi juga bagian-bagian dari tubuh kita. Aku mau ngasih pesan nih buat kalian, scrolling itu boleh banget. Aku juga suka banget scrolling, tapi jangan lupa buat jaga kesehatan dan juga terapkan batasannya ya. Nah, jadi mulai sekarang, yuk mulai peduli sama tangan kita. Scrolling itu emang seru banget, tapi kita harus jaga kesehatan biar nggak pegel juga. Nah, sekian video penjelasan dari aku. Aku harap penjelasan-penjelasan tadi itu bisa memberikan wawasan baru, terus ilmu baru, terus kayak bisa menghibur kalian semua mengenai anatomi atau bagian-bagian tubuh yang bekerja saat kita scrolling TikTok. Yuk kita scrolling lagi, tapi ingat harus ada batasannya. Bye-bye!